По центру принятия решений! По центру принятия решений! Полетные задания в ракету «Сармат». Весь «Сармат» по городам врага. На Вашингтон! На Вашингтон! Мы как мученики попадем в рай, они просто сдохнут! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингton! Na Washington! Unjuk rasa di Moskow minta Putin lakukan serangan nuklir ke Washington. Sebuah unjuk rasa dilaporkan terjadi di Moskow, Rusia yang meminta Presiden Vladimir Putin lakukan serangan nuklir ke Washington. Rekaman unjuk rasa tersebut dibagikan oleh jurnalis yang juga pendiri dari Russian Media Monitor, Julia Davis di Twitter pada Sabtu 12 November 2022. Dan baru-baru ini sebuah unggahan video yang berada di Twitter memperlihatkan sejumlah massa aksi yang berunjuk rasa meminta agar Putin segera meluncurkan serangan nuklir ke ibu kota Washington DC. Pada video tersebut memperlihatkan adanya seseorang yang memimpin kerumunan orang di jalanan Moskow. Orang tersebut terlihat berteriak untuk melakukan serangan ke nuklir ibu kota Amerika Serikat, Washington. Serang pusat penentu keputusan, serang Washington, sebuah tugas terbang untuk rudal sama di Washington. Serang kota musuh ke Washington, AS adalah musuh kita. Akan pergi ke surga sebagai martir, teriak pria memimpin kerumunan dikutip dari Newsweek. Pasalnya, diketahui bahwa invasi Rusia terhadap Ukraina yang merupakan perintah Presiden Vladimir Putin masih terus berlangsung hingga saat ini. Amerika yang merupakan pihak oposisi Presiden Vladimir Putin sekaligus menjadi alasan terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina. Memang sempat bersetegang dalam melakukan penyerangan bom nuklir ini. Hal ini tentu merupakan kabar buruk bagi warga kita, semua yang tinggal di bumi, mengingat efek radiasi berbahaya nuklir yang akan muncul setelahnya. Rudal Sarmat yang dimasukkan adalah rudal balistik interkontinental Sarmat RS-28, senjata nuklir ditembakkan pada persenjata Rusia pada 2018 dan disebut sebagai Satan II. Davis menuliskan dalam cuitannya apa yang disebut para pengunjuk rasa itu pergi ke surga sebagai martir berhubungan dengan komentar yang dibuat pada Putin tahun 2018. Meskipun seruan dalam aksi itu berupa tindakan penyerangan, namun motif sebenarnya yang terjadi rujukan pada masa aksi adalah janji Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya. Putin sendiri sebelumnya mengungkapkan akan menanggapi semua serangan nuklir, tetapi ia menegaskan tak akan pernah terjadi yang pertama melakukan serangan. Komentar Putin ini muncul tidak lama setelah Rusia memperkenalkan persenjataan nuklirnya, termasuk rudal Satan II. Sebuah laporan pekan lalu mengklaim bahwa AS sedang mengerjakan rencana untuk menetralisir sebagian besar cadangan nuklir Rusia, namun negara itu dapat melancarkan serangan. Pertempuran antara pasukan angkatan bersenjata Ukraina yang didukung tentara bayaran melewati unit militer Rusia bersama sekutunya berlangsung sepanjang akhir pekan. Kabarnya, ratusan tentara bayaran Ukraina tewas dalam konfrontasi di wilayah Donetsk Minggu 6 November 2022. Kontak tembak pecah di wilayah Krasny-Liman, Republik Rakyat Donetsk, wilayah yang diduduki pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia, jadi sasaran serangan militer Ukraina mengingat para vital kota tersebut. Jubir Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konachenkov menyatakan ada sejumlah tentara bayaran asing yang mendukung militer Ukraina. Akan tetapi upaya tersebut dipastikan Konachenkov gagal. Dengan menggunakan rudal posisi tinggi, pasukan dirgantara Rusia menghujani basis pasukan Ukraina beserta kelompok tentara bayaran asing. Konachenkov juga mengungkapkan sekitar 100 tentara bayaran asing tewas akibat serangan udara Rusia. Menurut Konachenkov, sejumlah tentara bayaran Ukraina yang tewas berasal dari Amerika Serikat, Inggris, dan Polandia, di mana ketiga negara tersebut adalah anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Sebagai akibat dari serangan presisi tinggi oleh pasukan wilayah antar Rusia di daerah pemukiman Krasny-Liman, Republik Rakyat Donetsk, 100 militan kelompok nasionalis dan tentara bayaran asing dieliminasi. Di dalamnya termasuk sekitar 40 tentara bayaran dari AS, Inggris, dan Polandia, serta menghancurkan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja, kata Konachenkov, seperti dikutip dari kantor berita Rusia TASS. Wakil Komando Operasi Tempur Korps Tentara Kedua Milisi Rakyat Luhansk, Mayor Jenderal Evgeny Alojinov, mengklaim telah menguasai penuh 2 kota di Republik Rakyat Luhansk atau LPR, Satovo dan Krimina, Sabtu 5 November 2022 kemarin. Alojinov yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Sekretaris Dewan Keamanan Republik Chechnya menyebut jika unit militer Ukraina yang sebelumnya menduduki 2 kota ini telah dieliminasi. Sekarang detasemen sukarelawan terus berdatangan dari wilayah Republik Chechnya. Kami akan membangun kekuatan kami dan berarti di sana, ucap Alojinov. Lebih lanjut, Alojinov yang juga merupakan pimpinan dari unit pasukan khusus Ahmad atau Karostes memastikan bala bantuan personil dari Chechnya.
Saat itu kemudian, musuh telah dihentikan. Pekerjaan terperinci sedang dilakukan untuk mengidentifikasi dan menghancurkan musuh di Statovo, wilayah Kamenaya, Chenapovka. Katanya dilansir Viva Militer dari kantor berita Rusia RIA Novosti. Sementara itu pada Rabu 2 November 22 kemarin, Kolonel Vitali Kiselev dari Milisi Rakyat Luhak menekankan bahwa pertemuan paling sengit di LPR terjadi di daerah Kamenaya dan Softovo. Menurut Kiselev, semua upaya oleh angkatan bersenjata Ukraina untuk mengintai pertahanan militer Rusia dan sekutunya menyebabkan konsekuensi yang menyedihkan pasukan Ukraina menderita kerugian besar. Selain itu, unit insinyur dan pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia dengan Sandy Brev memperkuat garis pertahanan Statovo, Kamenaya khususnya pemasangan penghalang tank. Presiden Rusia Vladimir Putin pada Senin 7 November 22 mengungkapkan penambahan 50.000 tentara Rusia baru ke dalam pasukan negara itu untuk operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Sebanyak 80.000 tentara berpartisipasi dalam operasi militer khusus dan 320.000 tentara lainnya berada di kamp pelatihan di Rusia, ujar Putin. Pada tanggal 21 Februari, Presiden Putin mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk di wilayah Donbas dan mengkritik kurangnya perhatian Barat terhadap masalah keamanan Moskow. 3 hari kemudian, 24 Februari, Vladimir Putin melancarkan operasi militer terhadap Ukraina yang disebutnya sebagai operasi khusus, sehingga mengubah hubungan Moskow dan Kiev yang tegang menjadi konfrontasi militer. Di sisi lain, negara-negara Barat Eropa, terutama AS, mengintensifikasi tekanan sanksi terhadap Federasi Rusia dan memasuk segala jenis senjata ringan dan berat di Kiev yang menyulut api konflik terus berkobar di negeri ini. Igor, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia dari hari Minggu 6 November 22, mempermentasikan laporan tentang situasi terbaru operasi khusus militer negaranya di Ukraina. Pasukan Rusia memukul mundur tentara Ukraina di lantaran selatan Donetsk dan lebih dari 120 tentara Ukraina juga tewas. Selain mengumumkan jatuhnya drone Ukraina, jubir Kementerian Pertahanan Rusia mengungkapkan Angkatan Udara Rusia juga menembak jatuh 9 sistem HIMARS dan LK, sebuah rudal anti-radar HAM dan rudal balistik TOCH-KU. Selama 9 bulan telah berlalu sejak awal perang meletus di Ukraina, dengan segala konsekuensi politik, militer, ekonomi, sosial, hingga budayanya yang luas. Dari negara-negara Barat terus mengirim senjata ke Ukraina yang menyebabkan perang semakin berkobar di negara ini. Pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia bersama unit milisi DPR mengklaim keberhasilan memukul pasukan militer Ukraina dan merebut Bandara Internasional Donetsk, Sungai Port di Kiev pada Senin 7 November 22. Kabar keberhasilan pasukan militer Rusia dan sekutunya merebut Bandara Internasional Donetsk pertama kali dikabarkan oleh koresponden militer Rusia, Seymour Pegov. Sehari sebelum kemarin Seymour Pegov, koresponden militer melaporkan bahwa wilayah Bandara Donetsk telah sepenuhnya dibersihkan. Saya mengonfirmasi kata-katanya dan mengunggah rekaman video dari penyerbuan benteng musuh terakhir di Bandara Donetsk, kata Jova dikutip militer dari kantor berita Rusia TASS. Seluruh bangunan di Bandara Donetsk telah dikuasai pasukan DPR sejak tahun 2015. Akan tetapi setelah berhasil dikuasai pasukan milisi justru tak menempati bandara yang memiliki luas lebih dari 10 km persegi itu. Lebih lanjut, Soga menyatakan pasukannya bersama batalion Malaikat Mikhail dan Braik, Artillery ke-238 Angkatan Darat Rusia berhasil memukul mundur unit militer Ukraina hingga sekitar Jalan Raya E4. Pertempuran yang melibatkan milisi DPR dan unit khusus militer Rusia sudah berlangsung sejak lebih dari sebulan yang lalu. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Zaporizhia Vladimir Rogov kembali mengabarkan insiden pertempuran di wilayah puluhan tentara neo-Nazi Ukraina dinyatakan tewas usai terkepung dan menjadi sasaran empuk artileri militer Rusia. Khusus peristiwa ini, Rogov baru memberikan informasinya, sementara serangan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terhadap pasukan neo-Nazi Ukraina berlangsung awal pekan ini, Senin 7 November 2022. Menurut Rogov, milisi dari Batalion Nazi Azov Ukraina berusaha untuk maju di daerah Republik Zaporozhye, tetapi didorong mundur dan menderita puluhan korban. Dan pejabat regional Zaporozhye melaporkan bahwa ini terjadi pada 7 November. Mereka memasuki daerah Cherkov dan Zulapov dan regu artileri menyelimuti mereka dengan tembakan puluhan gerilyawan tewas dan sisanya mundur. Rogov mengungkap sekitar 700 prajurit pasukan operasi khusus Ukraina yang dilatih oleh Satuan Elit Spesial Air Service Inggris telah tiba di Zaporozhye. Kedatangan pasukan ini adalah untuk merebut kembali PLTN Energodar yang dikuasai pasukan Rusia. Pasukan ini bakal menyeberangi sisi kiri timur Sungai Dnieper untuk mendirikan basis sebelum menyerang. Tak hanya itu, Angkatan Bersenjata Ukraina juga memobilisasi pasukan tempur dan alat utama sistem persenjataan alutsista dalam jumlah besar ke Zaporozhye. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu telah memberikan instruksi penarikan pasukan